Assalamualaikum. Hai, kalian udah pada tahu belum what is trauma and stress related disorder? Trauma adalah reaksi pikiran kita pada peristiwa mengerikan yang sangat menyakiti atau menakuti kita. Sementara itu, semua memiliki resiliensi bawaan terhadap rasa sakit dan kesedihan atau semacam itu. Sistem dapat membuat kita kewalahan jika suatu peristiwa terlalu berat untuk ditanggung. Siapapun bisa mengalami trauma. Peristiwa traumatis dapat berkisar dari kecelakaan, kematian, bencana alam, kekerasan fisik atau verbal, menjadi korban kejahatan, pengerahan militer, bahkan perceraian. Hal-hal yang dapat menyebabkan trauma dan apa yang mungkin menyebabkan trauma dalam satu orang dapat mempengaruhi orang lain secara berbeda. Hal itu sangat tergantung pada kasus yang dialami orang itu. Bahkan, menyaksikan trauma orang lain pun bisa menjadi trauma juga untuk seseorang. Ini sering terjadi pada anak-anak yang tumbuh di rumah yang penuh dengan kekerasan. Lalu, apa yang terjadi saat kita mengalami trauma? Gejala emosional dapat berupa perasaan marah, sedih, takut, atau bahkan malu, perasaan denial. Gejala yang tidak diinginkan lainnya dapat muncul dengan sendirinya seperti ledakan yang tidak kendali yang menyebabkan masalah di tempat kerja atau di rumah. Gejala fisik yang umum adalah hal-hal seperti sakit kepala, salah pencernaan, gangguan tidur, perubahan pola makan, dan banyak lagi. Jika trauma cukup berat, dapat menyebabkan gangguan lain seperti gangguan stres pasca trauma yang sering melibatkan pemikiran terus-menerus tentang peristiwa masa lalu. Gangguan stres akut mirip dengan PTSD dengan onset yang cepat dan potensi pemulihan lebih cepat. Dissociative disorder, semacam mekanisme pelarian di mana ada perasaan terputus dari masa lalu. Reactive attachment disorder umum terjadi pada anak-anak yang mungkin menunjukkan respon emosional yang terbatas dan gangguan keterlibatan sosial yang tidak terhambat. Masalah menakutkan yang umum terjadi pada anak-anak di mana mereka tampaknya sangat ingin menjalin ikatan dengan orang yang tidak terlalu mereka kenal. Gangguan lain yang dapat muncul dari trauma dan stres ekstrim termasuk gangguan penyesuaian, kecemasan, depresi, gangguan penyalahgunaan zat, dan masalah tidak spesifik yang sulit dikategorikan. Seperti yang telah kita lihat, anak-anak yang menderita trauma atau pengalaman buruk masa kanak-kanak akan menghadapi tantangan tambahan. Mereka masih dalam tahap perkembangan sehingga ketika insiden traumatis itu hadir dalam hidup mereka, maka hal tersebut bisa saja mengubah kehidupan mereka. Anak-anak yang mengalami pelecehan, penelantaran, kekerasan, penyalahgunaan zat, mental health, masalah perceraian, atau related stressor lebih cenderung memiliki masalah kesehatan mental dan kondisi medis lainnya. Potensi penyalahgunaan zat, nilai buruk, dan setengah pengangguran juga meningkat. Siapapun dapat menderita gangguan traumatis, tapi seringkali anak-anak menunjukkan gejala yang disalahartikan. Alih-alih menerima perawatan, mereka malah dianggap hanya menunjukkan perilaku buruk yang seharusnya dapat mereka kendalikan. Ketika itu tidak terjadi, self-esteem mereka akan menderita sehingga menyebabkan masalah menjadi lebih buruk. Berapapun usia seseorang, jika mereka pernah mengalami pengalaman traumatis atau menunjukkan tanda-tanda yang mereka miliki, asesmen dari profesional medis dapat membantu menentukan apa yang harus dilakukan untuk membantu mereka merasa lebih baik.